猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Raja Tianzang memasukkan semua Raja Jiwa ke dalam domain Dewa Abadinya. Di dalam sana, Raja Tianzang terus menyiksa mereka, hingga sosok Hanmo kini sudah hancur lebur. Yang tersisa hanyalah jantung abadi yang berwarna biru. Tak lama kemudian, domain Raja Tianzang pun akhirnya habis waktu. Namun, ia tetap masih menyerang para Raja Jiwa hingga mereka semua pun hancur lebur. Di sini, Raja Tianzang ingin menyegel jantung tersebut. Namun, ia masih tetap gagal. Di sisi lain, sesosok pun tiba-tiba muncul. Ternyata, itu adalah sosok Goyan. Dan scene pun berganti. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu berani memberikan perintah kepadaku? Ucap si Goyan, yang sosoknya tiba-tiba tidak senang dan dia tidak peduli siapa yang harus disegel. Akan tetapi, ia tidak mau mendengarkan kebenaran dengan sukarela. Ada apa denganmu? Di lain waktu, tidak akan ada lagi peluang seperti saat ini. Sekarang, hidup atau mati tuanmu belum bisa dipastikan. Apakah kamu sengaja menunda? Ucap Raja Tianzang dengan kesal. Untuk keberadaan sosok Goyan yang melegenda ini, Raja Tianzang sebetulnya benar-benar tidak tahu banyak tentang kepribadiannya. Dan ingatan tentang si Goyan bahkan sudah kabur. Jadi, dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Tapi, samar-samar dia memang mengingat keberadaannya. Apa yang terjadi dengan tuanku? Ucap Goyan. Dan baru saat itulah makhluk bermata Dajjal itu pun melihat tubuh Xiaoyan yang benar-benar membeku. Lalu ada tatapan aneh di mata Goyan. Bagaimanapun juga, dia sudah mengikuti Xiaoyan begitu lama. Meskipun Xiaoyan telah menghadapi begitu banyak krisis kematian, tampaknya selama Xiaoyan berusaha, pada akhirnya dia pasti akan berhasil menyelesaikannya dengan berbagai cara yang tidak bisa diduga. Kemudian, si Goyan dan Raja Tianzang pun memandang di kejauhan dengan ekspresi aneh. Itu karena beberapa bagian tubuh dan lengan patah dari 8 Raja Jiwa itu rupanya masih terus dipulihkan. Dan kecepatan pemulihannya ini sangatlah luar biasa. Kemudian, si Goyan dan Raja Tianzang pun memandang di kejauhan dengan ekspresi aneh. Itu karena beberapa bagian tubuh dan lengan patah dari 8 Raja Jiwa itu rupanya masih terus dipulihkan. Dan kecepatan pemulihannya ini sangatlah luar biasa. Tapi terlepas dari pemulihan ini, setelah Raja Tianzang menunjukkan kekuatannya yang mampu menghabisi 10 Raja Jiwa itu, dia menunjukkan bahwa Pusing dan Tianjun bukanlah tandingannya. Akan tetapi, kemenangan Raja Tianzang bukan karena dari perbedaan ranahnya, melainkan hanya Tianjun dan Pusing yang mengerti bahwa kunci kemenangannya itu sepenuhnya karena domain Dewa 6 jalannya. Keterampilan itu sangatlah kuat, sampai-sampai mampu menghancurkan keinginan mereka dan tidak ada cara untuk bertahan dari serangan tersebut. Jika saja mereka tidak memiliki jantung biru yang tidak bisa dihancurkan ini, setidaknya 8 Raja Jiwa itu pasti akan dimusnahkan langsung. Dan bahkan mungkin Tianjun dan Pusing yang merupakan dewa keabadian tidak terkecuali. Sepertinya ketika Raja Tianzang marah, jika dia ingin melawannya, semua Raja Jiwa itu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi sayang sekali Xiaoyan tidak melihatnya. Jika saja dia tahu, Xiaoyan pasti ingin mempertanyakannya. Mengapa Raja Tianzang tidak membantunya selama kompetisi 10.000 dunia? Di sisi lain, setelah menganalisis keadaan, Goyan pun akhirnya membenarkan
bahwa sepertinya Xion sedang tidak berpura-pura. Jadi dia pun tidak ragu lagi. Tuanku tampaknya mengalami beberapa masalah, tapi menurutku masalah ini tidak akan membunuhnya. Jika aku bisa menyelamatkannya kali ini, aku pasti akan membuat orang yang membunuh tuanku dan tuan akan berhutang budi kepadaku, serta ia tidak akan bisa menggertakku lagi, ucap si Goyan. Lalu, jika aku tidak bergerak, aku akan membunuh tuanku ini. Jika dia benar-benar mati, tidak ada yang akan menggertakku lagi, ucap si Goyan kembali. Dan tampaknya setelah keraguannya menghilang, ia harus segera menyelamatkan Xiaoyan. Setelah si Goyan merenungkannya berulang kali, ia tidak mengira bahwa Xiaoyan akan dengan mudahnya dibunuh di sini. Pada akhirnya, si Goyan pun menatap ke arah 8 Raja Jiwa itu. Dan dari mata besarnya, cahaya biru pun melonjak. Lalu formasi pun langsung terbentuk. Sementara itu, ketika melihat ini, Raja Tianzang pun menunjukkan keterkejutan. Di matanya, dia tahu bahwa ini bukanlah penghalang biasa. Itu sangatlah kuat dan rumit. Tapi, si makhluk Dajjal itu dapat memadatkannya secara instan. Tapi, gerakan Goyan belum berhenti di situ. Dia kembali menembakkan cahaya biru 2 kali berturut-turut. Dan kemunculan mendadak itu membuat Raja Tianzang merasa direndahkan dalam seni penyegelan. Itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan si Goyan. Setelah formasi tersebut muncul, pemulihan pada 8 Raja Jiwa itu pun tiba-tiba berhenti. Segera Raja Tianzang menunjukkan kegembiraan ketika melihat ini. Jika Goyan bisa menjaga mereka, mungkin dia bisa mendapatkan penawarnya dari mereka. Bisakah kita berbicara sekarang? Aku pikir sudah waktunya bagi kalian untuk menjelaskannya. Karena jika diam saja, entah apa yang akan terjadi setelah pemulihan kalian berhenti, ucap Raja Tianzang sambil menyeringai dan memandangi tumpukan daging cincang terdekat di depannya. Ada 2 jantung biru yang mengambang. Itu adalah Tianjun dan Pusing yang merupakan pemimpin dari 10 Raja Jiwa. Akan tetapi tidak ada yang menanggapi ucapan Raja Tianzang saat ini. Tapi memang meskipun Raja Tianzang dapat melihat bahwa tubuh fisik mereka sudah dihancurkan, jiwa dari 10 Raja Jiwa Agung ini memang ada, tapi tidak seperti pasukan bayangan jiwa yang tidak memiliki jiwa. Dan jiwa mereka sudah dipersembahkan untuk 10 sosok agung ini. Maka dari itu, alasan mengapa 10 Raja Jiwa itu menjadi sangat kuat adalah karena mereka memanfaatkan pasukan jiwa dari semua orang. Namun kini, jiwa Tianjun dan Pusing terlihat meringkup di dalam jantung biru dan tidak mudah untuk memaksa mereka untuk keluar. Apakah kalian tidak bisa keluar? Ini benar-benar bodoh, ucap Raja Tianzang sambil melepaskan tombak naga perak di tangannya. Lalu segera cahaya dingin pun langsung melesat dari tombaknya dan bergegas menuju pasukan bayangan jiwa. Dengan satu serangan tombaknya yang sangat cepat, itu bisa langsung menembus puluhan bayangan jiwa dalam sekejap. Dan tubuh mereka langsung meledak. Mereka tidak memiliki jiwa, dan itu hanyalah cangkang. Jadi Raja Tianzang tidak akan pernah segan. Raja Tianzang, tindakanmu itu tidak berguna. Kamu tidak dapat membunuh kami, dan tidak banyak waktu yang tersisa untuknya. Reinkarnasi sang dewa tertinggi pasti akan mati kali ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya. Apakah dia masih memiliki jiwa atau tidak? Ucap Pusing. Detik berikutnya, wajah Raja Tianzang pun menjadi suram. Itu karena dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan Xiaoyan sekarang. Belum lagi ketika dia benar-benar tidak bisa merasakan jiwa Xiaoyan, Raja Tianzang merasa bingung apakah Xiaoyan sudah tewas. Tapi sekarang, meskipun keadaan Xiaoyan sangat aneh, Raja Tianzang tidak akan menyerahkan Xiaoyan dengan begitu mudah sampai dia yakin. Lagi pula, dia adalah merupakan reinkarnasi sang dewa tertinggi. Jadi, tidak mungkin untuk Xiaoyan mati dengan mudah. Kamu telah mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi.
Jika demikian, aku yakin bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya mati begitu saja, ucap Raja Tianzang yang sangat percaya diri pada keadaan Xiaoyan. Tapi sebenarnya itu bukan karena dia sangat percaya diri, karena tujuan utamanya adalah untuk menguji Pusing. Lalu, jika mendengarkan dari kata-katanya, sepertinya Pusing juga tidak begitu jelas tentang keadaan Xiaoyan saat ini. Dan dia tampaknya sangat ingin membawa Xiaoyan pergi agar bisa tenang. Kamu memang benar, tapi biarkan aku memberitahumu, kamu tidak memiliki jalan keluar. Jadi, meskipun dia tidak mati sekarang, itu hanyalah masalah waktu sebelum semuanya mencapai akhir. Sekarang, kamu tahu bahwa sudah terlambat untuk melakukan apapun, ucap Pusing yang dengan tenang. Dan sepertinya, meski dia tidak bisa memulihkan tubuh fisiknya, dia masih tidak terburu-buru. Dan dari nada bicaranya, ada perasaan bahwa kemenangan pun sudah dekat. Selain itu, apakah menurutmu penghalang lemas seperti ini dapat menyegel kami? Jangan meremehkan kekuatan kuil langit, ucap Pusing dengan penuh percaya diri. Kemudian, setelah Pusing selesai berbicara, jantung biru itu pun tiba-tiba memancarkan cahaya. Dan saat itulah Raja Tianzang pun bisa melihat bahwa potongan daging yang rusak itu mulai terputus dan terus melanjutkan peleburan. Ketika menyaksikan adegan tersebut, Raja Tianzang pun mengalihkan pandangannya pada sosok Goyan lagi. Tampaknya penghalang kuno miliknya ini tidak dapat sepenuhnya menekan para raja jiwa itu. Ada apa ini? Tidak mungkin ada yang bisa mengabaikan penghalang ciptaanku, ucap Goyan yang juga menunjukkan ekspresi aneh. Tentu saja, teknik penghalang yang dia gunakan seharusnya cukup untuk menekan mereka. Tidak hanya Tianjun dan Pusing, tetapi juga 8 raja jiwa lainnya. Setelah keheningan singkat ini, ketika mereka hampir menghancurkan penghalang si Goyan, tubuh fisik mereka pun juga mulai pulih secara bertahap. Dan hal ini pun membuat Raja Tianzang mengerutkan keningnya. Dia tidak pernah takut pada 10 raja jiwa itu, tetapi jika dia tidak bisa menekan mereka sekarang, dia tidak akan bisa mendapatkan penawar untuk Xiaoyan. Detik berikutnya, ketika Raja Tianzang melihat beberapa bagian tubuh itu dipulihkan, dia pun langsung mengeluarkan tombak naga perak di tangannya lagi untuk menghancurkan daging dan darah yang telah pulih. Raja Tianzang, kamu tidak perlu melangkah terlalu jauh. Itu adalah tindakan yang sia-sia. Kamu memang kuat, tapi selagi kamu tidak bisa membunuh kami, kuil langit adalah pemenangnya, ucap Pusing sambil tertawa. Adegan seperti ini terus berlanjut selama beberapa waktu, dan setelah menyadari bahwa para raja jiwa ini tidak terburu-buru, maka Raja Tianzang pun demikian. Ekspresinya menjadi rileks, dan pada akhirnya kedua belah pihak pun hanya saling bersandar seperti ini. Di sisi lain, di wilayah yang entah di mana, pada saat yang sama, kesadaran Xiaoyan sendiri sudah cukup lama di dalam ruang kekacauan ini. Ia juga berhasil mendekati pilar yang tampaknya menembus seluruh wilayah. Dan setelah tidak mendapatkan hasil, entah bagaimana, ia tiba-tiba mendapatkan nama panggilan Dewa Penjelajah. Sosok bayangan hitam besar itu tidak melenyapkannya, dan sosok Xiaoyan pun ditarik ke dalam kekacauan lain dengan satu kekuatan. Tempat ini juga mirip dengan yang tadi, tapi tidak ada bayangan hitam besar dan pilar yang menembus kekacauan. Sejauh yang bisa dilihat oleh Xiaoyan, hanya platform yang melingkar dengan 9 pilar batu di atasnya, dan ada juga sosok biru samar di sekitar platform batu itu. Lalu, setelah itu, Xiaoyan pun menundukkan kepalanya untuk melihat telapak kakinya, dan dia pun menemukan bahwa ada juga platform batu di bawah kakinya, yang sepertinya dia adalah salah satunya. Baiklah, semuanya yang terakhir sudah berkumpul dan bertemu dengan kalian semua. Mulai sekarang, nama kodemu di sini adalah Jiu, yang berarti ke-9. Aku adalah Yi, atau yang pertama, ucap sosok biru dengan perlahan, dan tampaknya dia merupakan pemimpin di sini. Pada saat yang sama, Xiaoyan pun mulai memikirkannya kembali. Langkah-langkah dirinya bisa memasuki ruangan ini, dan semua itu membuat Xiaoyan merasa bingung, asing, dan tidak berdaya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang aku lihat sekarang ini, dan apa yang terjadi.
Di mana tempat ini? Aku tidak tahu mengapa seolah-olah aku ditarik ke dalam suatu kelompok, hingga bahkan memiliki nama kode. Gumam Xian di dalam hatinya. Katakan padaku, dari mana asalmu? Tentu saja kamu berhak untuk tetap diam. Tapi kita harus bersatu dan tidak boleh dipisahkan oleh kepentingan apapun. Setiap orang dapat berbicara dengan bebas di sini, tetapi juga dapat tetap diam, ucap sosok pertama sambil memandang Xian. Dalam situasi ini, Xian pun memilih untuk tidak membuka mulutnya. Itu karena dia tidak mengerti sosok biru di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri. Semuanya tampak tidak bisa dijelaskan. Sementara ketika melihat Xian tidak berbicara, sosok di sampingnya pun akhirnya berkata, "Kalau begitu, karena tidak ada yang perlu dibicarakan, aku akan tetap berjalan terlebih dahulu," ucap sosok kedua, dan di bawah kakinya ada 2 lempengan batu. Jika dia terus melewatinya, akan ada 3 atau 4 baris yang muncul dan seterusnya. Pernahkah kamu mendengar bahwa dunia atas sudah melancarkan invasi kepada dunia sensi? Ucap sosok keempat ketika menyaksikan sosok kedua yang hendak pergi. Sementara itu, pada saat si nomor 4 tiba-tiba mengatakan sesuatu yang masih bisa dimengerti oleh Xian, hal itu pun langsung membuat Xian semakin takut untuk berbicara dengan santainya seperti mereka, dan dia lebih memilih untuk menyamarkan dirinya. Namun, pada saat mendengarkan kata-kata tersebut, sosok Xian pun dengan cepat memiliki pemikiran yang berbeda. Kedua sosok ini tampaknya terlihat sangat aneh dan mempunyai nada bicara yang berbeda-beda. Setidaknya, satu hal yang bisa dipastikan, tempat ini seharusnya bukanlah ilusi. Apa? Sejak kapan dunia Taisu menginvasi dunia sensi? Apakah rencana mereka sudah melangkah sejauh ini? Jika demikian, kita harus pergi, ucap orang kedua yang mulai ragu. Tapi, mengapa yang lain malah diam saja? Sepertinya tidak ada yang terjadi apa-apa, ucap orang kedua kembali. Aku juga baru saja mendengarnya. Hei, nomor 6, bagaimana jika kita mengatasi masalah tersebut? Biarkan aku berbagi denganmu untuk situasi saat ini. Lagi pula, jika dibiarkan, aku khawatir apa yang sudah kita pertahankan dengan begitu lama akan diambil alih oleh dunia Taisu, ucap nomor 4. Kemudian, sosok keempat itu pun berbalik untuk menghadap sosok biru dengan 6 platform di bawah kakinya. Lalu segera, yang lainnya juga ikut berpaling. Meskipun tidak memiliki wajah, Xian bisa merasakan bahwa mereka semua sedang menghadap pada si nomor 2 dan 6. Apakah kalian semua memiliki sesuatu untuk dikatakan? Jika tidak, kalian dapat pergi, ucap sosok pertama. Dan setelah keheningan singkat, ternyata tidak ada yang berbicara. Lalu, karena semua sosok biru itu terdiam, maka pertemuan kali ini dinyatakan selesai. Baiklah, kalau begitu, kita akhiri saja pertemuan ini, ucap sosok pertama itu kembali. Dan setelah dia berteriak, beberapa sosok biru itu pun pergi satu demi satu, hingga pada akhirnya hanya ada sosok pertama dan Xian. Tapi sebenarnya Xian bukannya tidak ingin pergi, melainkan dia tidak tahu bagaimana caranya pergi dari sini. Namun anehnya, si nomor 4 ternyata masih berada di sini, dan dia rupanya tidak memiliki rencana untuk pergi. Padahal Xian ingin menunggu si nomor 4 pergi sebelum meminta penjelasan baru dari sosok pertama. Tapi kali ini dia tidak pergi. Hei, nomor 9, mengapa kamu tidak pergi? Aku sudah mengatakan bahwa pertemuan kali ini sudah berakhir. Apakah ada hal lain? Ucap si nomor pertama dengan perlahan. Dan hal itu jelas membuat Xian terkejut untuk beberapa saat. Akan tetapi, menghadapi pertanyaan ini, Xian tidak tahu harus berkata apa. Jelas tidak mungkin mengatakannya bahwa dirinya tidak tahu bagaimana harus pergi, dan tindakannya itu pastinya akan mengekspos dirinya sendiri. Sementara itu, situasi saat ini tidak jelas dan hanya ada sesosok yang bisa dipercaya. Adapun yang lainnya, Xian lebih baik berhati-hati. Tapi karena Xian tidak berbicara, hal ini pun membuat si nomor 1 itu tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan sepertinya si nomor 4 juga ingin berbicara dengan sosok pertama itu, tetapi Xian tidak pernah pergi.
Ketika kamu sudah keluar, kamu harus menghindarinya untuk sementara waktu. Jika ada hal lain, aku akan memintamu untuk datang sendiri. Ucap nomor 4 yang tiba-tiba berbicara dan membuyarkan pikiran Shoyan. Baiklah, itu bukanlah masalah penting. Mari kita bicarakan lain kali. Ucap nomor 4 kembali sambil menghela napas berat. Dan dia tampaknya juga sedikit menyesal karena pembicaranya ini harus ditunda. Aku mungkin akan membiarkanmu dengan si nomor 9 kali ini. Tapi kamu berhutang budi kepadaku. Ucap si nomor 4 yang seolah-olah berkata kepada Shoyan. Dan Shoyan pun tiba-tiba merasa bingung. Dia tidak melakukan apa-apa. Lantas mengapa dirinya tiba-tiba harus berhutang budi kepada orang yang akan pergi? Setelah selesai berbicara, si nomor 4 tertekun sejenak. Seolah-olah dia sedang menunggu jawaban dari Shoyan. Tetapi tetap Chen memilih untuk diam. Bukan karena Shoyan sengaja berpura-pura misterius, tapi karena dia memang tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Tingkahmu benar-benar membosankan, seperti yang lainnya. Kalau begitu, selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi cepat atau lambat. Ucap nomor 4 yang tampaknya tidak ingin mencari tahu sedikit pun. Terlihat bahwa dia tidak pernah beristirahat sejak ia membuka mulutnya. Dan sepertinya ia sangat tertarik pada segalanya. Kemudian setelah si nomor 4 meninggalkan platform melingkar, kini hanya menyisakan Xion dan Yi atau si nomor 1. Sekarang mereka sudah saling berhadapan. Dan mungkin karena melingkar, meskipun terpisah jarak, posisi keduanya bisa dibilang ideal untuk berbicara. Tapi sebenarnya Xion masih memiliki perasaan ragu untuk mengatakan segalanya. Jadi daripada mengucapkan sesuatu yang mungkin akan menjadi masalah, Xion pun ingin mencoba menanyakan hal yang membuatnya bingung. Jelas dia masih penasaran dengan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Jika itu masalahnya, apakah dia akan mengekspos dirinya sendiri nanti? Lalu karena Xion belum pernah ke sini, tidak peduli dari mana asalnya, itu terlalu mendadak. Shoyan juga mendapatkan nama panggilan Dewa Penjelajah. Dan sekarang setelah dirinya menjadi bagian dari kelompok ini, serta dari percakapan sebelumnya, Shoyan tidak lagi merasa bahwa tempat ini adalah sebuah ilusi. Bolehkah aku mengambil kebebasan untuk bertanya? Siapa kamu? Tanya Xion dengan perlahan. Dan tampaknya Xion merasa akan lebih baik jika merahasiakannya daripada mengajukan beberapa pertanyaan biasa. Kata-katamu itu sungguh lancang. Karena kamu yang mengajukan pertanyaan ini, kamu harus memberitahu aku siapa dirimu terlebih dahulu. Ini sudah berakhir, ucap si nomor 1 dengan tegas. Dan ketika mendengar ini, Xion pun langsung menyesal karena memberikan pertanyaan ini. Dan rasanya seperti menusuk dirinya sendiri. Sudahlah, jangan tanyakan pertanyaan seperti itu lagi. Memang keberadaan di sini dapat dipertukarkan dan menyebarkan informasi. Akan tetapi, masalah identitas adalah rahasia masing-masing. Dan itu tidak nyaman, serta tidak perlu diungkapkan. Ucap si nomor 1 dengan perlahan. Oh, aku pikir alasan mengapa kamu dekat dengan Tianzun adalah karena kamu tidak mengetahuinya sama sekali. Itu adalah ucapan terlarang. Dan sepertinya kamu memang baru pertama kali ke sini. Ucap si nomor 1 itu sambil memandangi penampilan Shoyan. Shoyan pun terkejut bukan main saat mendengarkan kata-kata itu. Kali ini dia tidak terus menyembunyikannya bahwa dirinya ini ingin pergi dari sini. Shoyan bahkan khawatir dia hanya bisa menemukan jalan tersebut dari sosok pertama ini. Lalu, mungkin juga ada jawaban tentang bagaimana dirinya sampai di sini. Siapa mereka? Apa maksud dari kekacauan ini? Dan siapa rajanya? Xion hanya bisa mengetahui dari si nomor 1. Tapi, itu tergantung pada apakah dia bersedia memberitahu Shoyan atau tidak. Ya, benar. Ini pertama kalinya aku datang ke tempat ini. Maaf, jika dari tadi aku hanya diam saja. Ucap Shoyan dengan suara yang dalam. Kini, sepertinya dengan terus menyembunyikannya, itu tidak akan ada gunanya lagi baginya. Dan sekarang, dia harus mencari tahu kebingungan yang ada di dalam hatinya secepat mungkin.
Jadi itu adalah kamu. Sungguh kebetulan yang tidak disangka-sangka. Aku sudah lama menunggumu, ucap sosok pertama itu, yang sepertinya tidak terkejut, dan malah jawabannya yang membuat Xiaoyan terkejut. Apakah kamu yang membawaku ke sini? Jika demikian, bisakah kamu membantuku untuk keluar dari tempat ini? Aku harus kembali dan melakukan pertarungan. Lagi pula, orang di sana sedang membutuhkan kekuatanku, ucap Xiaoyan dengan tegas. Sayang sekali, aku tidak memiliki kemampuan seperti itu. Domain Dewa Kekacauan ini bukanlah sesuatu yang dapat dikunjungi oleh siapapun jika mereka mau, ucap nomor 1 sambil tertawa pelan. Dan mungkin dia hanya menganggap bahwa perkataan itu sangatlah lucu. Kamu sungguh seperti mereka, masing-masing menanyakan pertanyaan yang sama. Dan pada akhirnya, kamu juga melanjutkan pertanyaan yang sama itu. Dengan kata lain, apakah mereka sama dengan diri mereka sendiri? Entahlah, mereka semua datang ke sini entah dari mana. Dan mereka semua secara bertahap mengetahui situasi di sini karena ketidaktahuan, ucap si nomor 1 dengan tenang. Oh, kalau begitu, aku juga meminta kepada senior untuk memberitahuku segalanya tentang tempat dan situasi di sini, ucap Chen sambil menangkupkan kedua tinjunya dengan hormat. Dan memang dalam posisi ini dia tidak bisa melakukan tindakan apapun. Aku bisa menjawabnya, tapi di antara kita harus ada pertukaran yang seimbang. Dan jika kita ingin mendapatkan informasi, kita perlu bertukar informasi yang sama. Tentu saja tidak apa-apa untuk berhutang dulu, ucap si nomor 1. Tepat setelah mendengar ini, Xian pun malah tersenyum kecut. Karena tidak ada pilihan lain, aku mungkin harus berhutang dulu sekarang. Atau kalau senior bisa bertahan di masa depan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan efek sampingnya. Bagaimana dengan itu? Ucap Xiaoyan. Baiklah, ini adalah domain Dewa Kekacauan yang bukan milik dunia manapun. Atau lebih tepatnya, tempat ini di atas semua dunia. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, sehingga disebut kekacauan. Kita dapat mengatakan bahwa hanya orang yang terpilih yang ada di sini, ucap si nomor 1. Sejauh yang aku tahu, hanya mereka yang akan memainkan peran kunci sepanjang waktu yang memenuhi syarat untuk datang ke sini, ucap si nomor 1 kembali. Dan terlihat bahwa dia sengaja melambatkan kata-katanya karena takut untuk mengulanginya lebih dari 2 kali. Mohon ingat dan ulangi informasi ini beberapa kali di dalam pikiranmu. Kamu akan mengetahui jawabannya. Tapi karena sekarang kamu sudah mengajukan pertanyaan kepadaku, itu bisa dihitung berhutang budi kepadaku, ucap sosok nomor 1 kembali. Kemudian di balik sosok si nomor 1 yang terlihat tenang ini, ada wajah Xian yang terlihat sangat suram. Dia tahu bahwa kini dirinya memiliki balas budi kepada sosok itu. Tapi dia tidak ingin lebih jauh, karena semakin dia berhutang, semakin tidak menguntungkan bagi dirinya. Jadi, Xian tidak bisa bertanya sembarangan lagi. Kuncinya adalah menyelesaikan masalahnya saat ini. Tapi, seperti yang dikatakan oleh sosok pertama itu, mereka tidak tinggal di sini, tetapi berasal dari dunia yang berbeda-beda. Bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini? Jika yang lainnya bisa keluar masuk di tempat ini secara leluasa, maka seharusnya aku juga bisa, ucap Xiaoyan dengan tegas. Jelas, ini adalah ucapan yang paling ingin dia ketahui, karena jika mereka semua bisa pergi, maka artinya ada jalan. Lupakan itu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah karena sebuah perasaan? Tanya si nomor 1. Detik berikutnya, Xian pun langsung berusaha keras untuk mengingatnya kembali bahwa dia terkena cahaya biru kuil langit. Tubuhnya menjadi transparan seperti kaca. Dan pada akhirnya, dia datang ke sini secara tiba-tiba tanpa mengetahui apapun. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ke rumah Pak Anton ketemunya sama Mbak Maya. Sebelum nonton, jangan lupa bikin kopi dan bakar rokoknya.
言，从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。